Sistem ekskresi pada ginjal. Sebelum kita membahas sistem ekskresi pada ginjal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi adalah sistem dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk membuang zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan atau berpotensi merugikan tubuh. Sistem ekskresi penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah akumulasi racun yang dapat mengganggu fungsi organ-organ tubuh. Sistem ini juga memiliki fungsi yang baik untuk tubuh. Yang pertama, menurunkan kadar zat produk metabolisme tubuh. Yang kedua, melindungi sel-sel tubuh dari makanan yang bersifat beracun. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan pada tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami sistem ekskresi seperti kacamata berembun saat bernapas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, berkeringat saat panas. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu sistem ekskresi pada tubuh, yaitu ginjal. Ginjal adalah organ tubuh berbentuk seperti kacang yang berperan penting dalam sistem ekskresi manusia. Manusia memiliki dua ginjal yang terletak di sisi kanan dan kiri tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk. Tubuh kita memiliki dua ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal terletak di bawah kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atas. Ginjal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Yang kedua, membuang sisa metabolisme yang bersifat beracun. Yang ketiga, mengatur kandungan elektrolit. 4. Menjaga tekanan osmosis. 5. Menjaga asam basa cairan darah. 6. Menghasilkan eritropoin dan kalsitriol. Di dalam proses pembentukan urin diawali dengan filtrasi atau penyaringan. Terjadi di glomerulus yang terdapat di dalam nefron ginjal. Darah yang mengalir melalui glomerulus disaring, memisahkan zat-zat kecil seperti air, glukosa, garam, asam amino, dan metabolisme seperti urea. Hasil dari filtrasi ini disebut filtra glomerulus atau urin primer. Kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali terjadi di tubulus ginjal atau tubulus proksimal, Hansa-Henle, dan tubulus distal. Zat-zat seperti air, glukosa, asam amino, dan sebagian garam diserap kembali ke dalam darah melalui kapiler di sekitar tubulus. Proses ini memastikan tubuh tidak kehilangan zat-zat yang masih dibutuhkan. Ketiga, augmentasi atau sekresi terjadi di tubulus distal dan tubulus kolektivus. Zat-zat sisa yang tidak diperlukan seperti ion hidrogen H+, ion kalsium K+, dan racun disekresikan ke dalam tubulus untuk dibuang bersama urin. Selanjutnya, proses pengeluaran urin. Yang pertama, pengaliran ke ureter. Urin dari tubulus mengumpul di aliran ke pelvis ginjal dan diteruskan ke ureter. Kedua, penyimpanan di kandung kemih. Urin mengalir dari ureter ke kandung kemih untuk disimpan sementara. Kapasitas kandung kemih yang penuh memicu sinyal saraf untuk buang air kecil. Ketiga, ekskresi melalui uretra. Ketika otot sphincter uretra rileks dan otot kandung kemih berkontraksi, urin dikeluarkan melalui uretra. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Yang pertama, asupan cairan. Semakin banyak cairan yang dikonsumsi, semakin banyak urin yang dihasilkan. Karena tubuh perlu menjaga keseimbangan cairan. Kekurangan cairan akan membuat tubuh menghasilkan urin dalam jumlah sedikit untuk mencegah dehidrasi. 2. Konsumsi zat tertentu. Diuretik seperti kafein, kopi, teh, dan alkohol dapat meningkatkan produksi urin dengan menghambat absorpsi air di ginjal. Makanan tinggi garam meningkatkan retensi cairan sehingga sementara mengurangi produksi urin. 3. Suhu lingkungan. Cuaca panas membuat tubuh kehilangan cairan melalui keringat, sehingga jumlah urin cenderung lebih sedikit. Cuaca dingin sering menyebabkan produksi urin meningkat karena tubuh tidak kehilangan banyak cairan melalui keringat. 4. Kondisi fisik dan aktivitas. Aktivitas fisik yang berat dapat mengurangi jumlah urin karena cairan lebih banyak dikeluarkan melalui keringat. Ketika tubuh dalam keadaan istirahat, produksi urin biasanya lebih banyak. 5. Hormon. Hormon ADH mempengaruhi jumlah air yang diserap kembali di ginjal. Ketika kadar ADH rendah, jumlah urin meningkat atau lebih encer. Ketika kadar ADH tinggi, jumlah urin berkurang atau lebih pekat. Keenam, jumlah air yang diminum.
Baik, itulah beberapa penjelasan mengenai sistem ekskresi pada ginjal. Terima kasih karena telah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat.